Direktorat Jenderal Kebudayaan menggelar webinar bertajuk Peranan Peranata Pendidikan Adat, Sekolah Adat dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang juga disiarkan secara daring melalui kanal YouTube Budaya Saya. Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid mengungkapkan akan polemik terkait sistem pendidikan bagi masyarakat adat. Hilmar menjelaskan masyarakat adat yang beragam baik dari sisi bahasa maupun adat kepercayaan menjadi latar belakang sulitnya membuat satu sistem pendidikan bagi masyarakat adat. Pemecahannya gitu, saya kira kemudian memang ada pada satu kata kuncinya ya menurut saya adalah desentralisasi. Ya, dia tidak mungkin dipusatkan. Ya, yang bisa dilakukan adalah menyediakan, memastikan layanan dasar sehingga akses terjadi. Tapi kalau sudah berbicara tentang konten, bagaimana mengembangkannya, metodenya, dan seterusnya, pasti variasinya tidak akan ada habisnya lah, katakan gitu ya, karena kita begitu beragam ya. Kalau kita perhatikan secara linguistik, ya, ada. Hilmar menambahkan, sistem pendidikan untuk masyarakat adat tidak mungkin dengan mudah diintegrasikan dengan sistem pendidikan nasional yang ada sekarang. Hingga kini, hal ini masih dalam pembahasan bersama dengan Komisi 10 DPR RI. Bahwa sistem pendidikan untuk masyarakat adat memang tidak mungkin ya dengan mudah diintegrasikan di dalam sistem pendidikan yang ada sekarang ini atau sistem pendidikan nasional. Dan kalau ditanya kemudian gimana jalan keluarnya, tantangannya memang ada pada undang-undang dan regulasi yang kita punya. Ya, sejauh ini belum, ya, menurut hemat saya, menjawab keragaman itu, menjawab tantangan-tantangan ya, yang kita hadapi ketika menghadapi kenyataan yang begitu beragam gitu. Dan saya kira sudah ada pembicaraan juga dengan Komisi 10 DPR bahwa sistem pendidikan undang-undang Sisdiknas ya ada kemungkinan direvisi karena tuntutan zaman ya memerlukan penyempurnaan, pembaruan dan seterusnya. Di samping itu kita tahu juga sedang ada pembahasan mengenai undang-undang yang menyangkut masyarakat adat. Jadi dua bongkah kebijakan besar ini yang saya kira oleh semua ya teman-teman pelaku yang ada di lapangan ini perlu dicermati gitu untuk memastikan bahwa kerangka kebijakan ini hendaknya betul-betul bisa menjawab tantangan yang ada di lapangan ya, bukan lagi satu konsep yang besar mengawang-awang tetapi kemudian ketika diaplikasikan kesulitan. Hilmar pun berpendapat banyak kekuatan masyarakat adat yang dapat dipelajari. Ia pun berharap pendidikan masyarakat adat bukan hanya memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat, tetapi mengintegrasikan kebijakan yang ada dalam masyarakat ke dalam pendidikan nasional. Dalam situasi seperti sekarang, masyarakat adat menunjukkan resilience-nya, ya. Tapi sekaligus resilience ini yang bersumber pada kearifan dan seterusnya ini menjadi kelemahannya juga. Ya, ini seperti dua sisi ya dari mata uang. Di satu sisi kita tahu ya bahwa seperti di Sukarno Pelem punya mekanisme untuk mengisolasi diri kalau orang sakit gitu, nggak ada COVID pun dia udah tahu itu ya. Terus kemudian teman-teman yang ada di dalam komunitas tersebut gitu membantu yang sakit dengan memberikan makanan gitu. Ini jauh sebelum orang-orang di kota ini terbata-bata berusaha mengeja distancing, berusaha memahami bagaimana caranya gotong royong dan segala macam, itu sudah ada melekat di dalam struktur adatnya. Ya, itu kekuatan, resilience gitu. Jadi jelas menurut saya ada banyak sekali hal yang mampu ya, yang bisa dan harus ya sebetulnya juga kita pelajari. Jadi kalau saya mau usul pendidikan masyarakat adat bukan hanya berarti memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat, tapi mengintegrasikan kebajikan yang ada di dalam masyarakat dalam sistem pendidikan nasional. Tim Liputan Televisi Edukasi.